Oke, kita mulai ya. Coba deh bayangin hidup ini sebagai sebuah perlombaan. Tapi ini bukan lomba lari biasa. Ini adalah balapan paling bergengsi dengan hadiah yang wow, nggak terbayangkan. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas semacam blueprint gitu untuk perlombaan terpenting dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya simpel tapi dalam banget. Gimana kalau setiap detik, setiap pilihan, dan setiap perbuatan kita itu sebenarnya adalah langkah-langkah dalam sebuah kompetisi akbar? Pertanyaan ini yang akan jadi bingkai dari seluruh pembahasan kita. Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Pertama-tama, sebelum kita mulai lari, kita harus tahu dulu dong aturan mainnya. Perlombaan ini tuh tentang apa sih sebenarnya dan kita ini ngejar apa? Nah, di bagian ini kita akan letakkan fondasi dari kompetisi spiritual ini. Nah, konsep intinya itu ada di sini. Asibak. Ini bukan cuma tentang sholat atau puasa ya. Coba bayangin. Ini adalah sebuah kompetisi yang mencangkup ya semua aspek hidup Anda. Cara kita ngobrol sama keluarga, etika kerja kita, bahkan kebiasaan kita sehari-hari, selama niatnya baik, itu semua dihitung sebagai bagian dari lintasan balap. Keren kan? Dan tentunya, lamanya juga lomba besar pasti ada hadiah utamanya. Di kompetisi ini, tujuan akhirnya adalah menjadi juara satu. Ini bukan sekedar medali emas atau piala biasa loh, ini adalah pencapaian tertinggi. Hadiah yang nilainya jauh melampaui apapun yang ada di dunia ini. Jadi, apa sih artinya jadi juara II itu? Nah, ini dia. Kutipan ini menjelaskan betapa luar biasanya hadiah yang diperebutkan. Pemenangnya, kelompok elit ini, mereka langsung melintasi garis finish dan masuk surga. Tanpa ditanya-tanya, tanpa pengadilan, tanpa hukuman. Ini kemenangan yang absolut. Oke, tujuan kita udah jelas. Pertanyaan selanjutnya, apa modal yang kita butuhin buat bersaing? Ibarat pembalap butuh bensin, setiap peserta dalam lomba ini punya satu sumber daya yang krusial banget. Aset itu adalah waktu. Slide ini ngasih gambaran yang bagus banget tentang dua cara kita memandang waktu. Di satu sisi, kalau kita menyia-nyiakannya, bahkan cuma sebentar, kita bisa ketinggalan selamanya. Persis seperti musafir yang kehilangan rombongannya. Di sisi lain, kalau kita menghargainya, kita sadar bahwa setiap detik itu adalah mata uang. Mata uang yang bisa kita pakai untuk membeli posisi yang lebih depan di perlombaan. Tahu tujuan dan punya modal aja nggak cukup. Juara sejati itu latihan. Nah sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya. Kita akan lihat bagaimana cara melatih komponen terpenting dari seorang pembalap, yaitu hati kita. Ini adalah program latihan yang jelas untuk semua peserta. Ini dia programnya. Ada 4 metode utama untuk melatih otot hati kita. Pertama, mengingat kematian, biar kita merasa urgensinya. Kedua, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ini motivator utamanya. Ketiga, merenungkan penyesalan penghuni surga. Nanti kita bahas lebih dalam. Dan keempat, meneladani 5 amalan para sahabat. Masing-masing ini dirancang untuk membentuk hati kita agar punya kecepatan dan ketahanan. Yuk kita lihat lebih dekat 2 metode terakhir yang sangat kuat ini. Poin ini nih yang bikin merinding. Bayangin, Anda sudah di surga, sudah menang, tapi masih merasakan penyesalan. Bukan karena dosa yang pernah dibuat, tapi karena kesempatan yang terlewat. Mereka menyesali setiap detik yang berlalu di dunia tanpa diisi dengan zikir. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang nilai setiap momen kan? Dan cara keempat, simpel aja. Tiru kebiasaan para juara terdahulu. 5 amalan ini, selalu sholat berjamaah, mengikuti sunnah, memakmurkan masjid, membaca Al-Quran, dan berjuang di jalan Allah, ini bukan cuma ritual. Ini adalah gaya hidup yang membuat para sahabat selalu di depan. Ini semacam blueprint harian untuk menjaga momentum biar kita nggak keluar jalur. Nah, kalau kita bandingkan, bedanya jauh banget. Para sahabat itu berlomba untuk akhirat. Sementara perlombaan modern, ya bagi banyak orang, adalah perlombaan mengejar dinar dan dirham, kekayaan dan status. Ini pengingat keras buat kita semua, untuk sadar kita ini sebenarnya lagi ikut lomba yang mana. Latihan fisik saja nggak cukup. Juara sejati itu juga punya strategi. Mereka kerja cerdas. Sekarang kita beralih dari latihan ke rencana permainan. Gimana caranya memaksimalkan setiap gerakan dan menjaga momentum tetap kuat. Ini pertanyaan strategis yang penting banget. Kalau waktu kita terbatas, kita perlu tahu dong, amalan mana yang ngasih poin paling besar? Jawabannya, tentu saja tidak. Nggak semua amal itu setara. Beberapa punya dampak yang jauh lebih besar dari yang lain. Terus, gimana cara kita menentukannya? Gampang, ada 4 kriteria yang bisa jadi patokan. Ada nilai prioritas, contohnya sholat wajib,
tentu lebih utama dari yang sunnah. Ada lokasi, sholat di Masjidil Haram nilainya lebih besar. Ada juga bentuk ibadah, menuntut ilmu bisa jadi lebih utama dari ibadah fisik tertentu. Dan terakhir, keadaan. Misalnya sedekah di saat kita lagi sempit, itu nilainya luar biasa. Nah, dengan filter ini, kita bisa lebih strategis dalam beramal. Selain taktik di setiap momen, kita juga butuh strategi jangka panjang. Disinilah 10 wasiat ini berperan. Anggap aja ini buku panduan strategis kita untuk keseluruhan lomba. Sebuah game plan supaya kita nggak kehabisan bensin di tengah jalan. 3 wasiat pertama ini adalah fondasinya. Pertama, mulai dari dasar. Kuasai dulu yang wajib. Kedua, sedikit tapi berlanjut. Karena konsistensi itu mengalahkan intensitas sesaat. Dan ketiga, lupakan diri sendiri. Karena dengan fokus bantu orang lain, pahala yang kita dapat justru lebih besar. 7 wasiat lainnya membangun di atas fondasi ini, mencakup hal-hal seperti diversifikasi kebaikan, menjaga keseimbangan, sampai evaluasi diri. Semuanya dirancang agar kita tetap bisa berlari untuk jangka panjang. Tentu saja, nggak ada perlombaan yang jalannya mulus-mulus aja. Pasti ada rintangannya. Kuncinya adalah jangan lihat rintangan itu sebagai kegagalan, tapi sebagai bagian dari trek yang bisa kita antisipasi dan siapkan. Sumbernya menguraikan ada 7 rintangan utama, semacam jebakan yang sengaja dipasang untuk memperlambat kita. Beberapa yang paling bahaya itu seperti ambisi yang salah arah ke dunia, hati yang kosong dari zikir, dan mengikuti hawa nafsu. Ada juga yang lain seperti ketidaktahuan, lalai, atau suka menunda-nunda. Dengan mengenali jebakan-jebakan ini, kita jadi lebih bisa menghindarinya. Oke, kita sudah membahas lintasannya, hadiahnya, cara latihannya, strateginya, sampai rintangannya. Sekarang semuanya kembali ke sini, ke detik ini juga. Inilah garis start pribadi Anda. Pada akhirnya, hasilnya cuma ada 2, nggak ada yang lain. Di satu sisi ada lingkaran pemenang, juara 1, yang dapat hadiah utama. Di sisi lain, ada penyesalan yang mendalam dari mereka yang cuma jadi penonton, yang berdiri di pinggir lapangan dan nggak ikut berlomba. Perbedaannya sangat jelas. Teori sudah cukup, sekarang waktunya action. Ini adalah satu langkah konkret yang bisa Anda ambil minggu ini, langsung dari metode latihan mengingat kematian. Coba kunjungi pemakaman. Tujuannya bukan buat sedih-sedihan, tapi untuk membangunkan hati kita sendiri tentang realitas kematian dan menyalakan api semangat untuk terus berlomba. Oke, buat Anda yang super sibuk, ini dia rangkuman 60 detiknya. Tujuannya, surga tanpa hisap. Aset Anda, waktu. Cara latihannya, pakai 4 metode untuk hati. Strateginya, gunakan 10 wasiat dan 4 kriteria. Rintangannya, waspadai 7 jebakan utama. Dan yang paling penting, mulai sekarang, ambil 1 langkah kecil. Jadi, begitulah. Peluit start itu sebenarnya sudah dibunyikan sejak lama. Perlombaan ini sudah berjalan. Pertanyaan yang tersisa untuk kita semua dan yang saya tinggalkan untuk Anda renungkan adalah, apakah Anda siap untuk ikut berlari?